Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, bahasannya yaitu masih pengantar dari kalkulus utamanya, yaitu diferensial berarti turunan. Berarti kita akan bahas dulu yaitu materi mengenai limit. Jadi kita akan bahas dulu untuk pertemuan kali ini adalah limit fungsi. Kita mulai dari awal dulu, dari pengantar dulu ya. Oke, Ibu bagikan dulu. Oke, sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, bahasan kita kali ini mengenai limit fungsi. Limit fungsi ini kan bukan hal yang baru ya untuk teman-teman ketika kalian SMA atau SMK juga mungkin mempelajari tentang limit fungsi, tapi mungkin perbedaannya antara SMK dan SMA itu hanya kedalaman materinya saja. Nah, untuk pengantarnya itu pada dasarnya sama saja mengenai limit fungsi ini. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita bahas dulu mengenai pengantarnya. Jadi, apa sih yang disebut dengan limit fungsi? Gitu. Jadi, kalau misalkan kalian membahas tentang limit, berarti kan harus ngerti dulu apa itu limit fungsi, gitu kan? Jadi, kalau kita bahas tentang limit, biasanya itu kita bertemu dengan yang namanya kurva. Karena ilustrasinya itu bisa kita mulai dari cara pengukuran gitu. Nah, di sini kita coba kalau kita mau mencari tahu apa itu limit, misalkan ilustrasinya begini. Misalkan kita diminta untuk menghitung panjang kurva. Nah, kalau kurva itu kan biasanya punya lengkungan ya. Misalkan ini kurvanya, ini untuk sumbunya. Misalkan bentuk kurvanya dia melengkung seperti ini. Misalkan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau dia bentukannya adalah punya lengkungan, berarti kan kalau kita mau menghitung kira-kira berapa sih panjang kurvanya gitu. Nah, untuk mencari tahu panjang kurvanya, kalau misalkan bentuknya itu tidak punya lengkungan, itu kan berarti kita tinggal mencari setiap panjangnya saja gitu kan. Nah, karena ini dia punya lengkungan, berarti untuk mencari tahu panjangnya, misalkan kita mau menggunakan garis lurus gitu. Jadi kita coba dulu nih, kita pakai garis lurus dulu. Nah, misalkan nih untuk menghitung panjang kurva ini, misalkan nih kita pakai garis lurus 1. Jadi garis lurusnya kurang harus sama ya, panjangnya 2, 3, 4. Misalkan ada 4 nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita menghitungnya dengan garis lurus. Nah, dari kurva ini tadi kita menemukan kalau ada 4 garis lurus kan untuk menutupi semua kurva ini gitu. Nah, kalau kita bentangkan si garis-garis lurusnya ini, si 4 garis lurus itu kita panjangkan gitu atau kita bentangkan sejauh panjang kurvanya. Berarti apa tuh yang terjadi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita bentangkan berarti dengan bantuan garis lurus itu kita kan bisa menghitung panjang kurvanya. Tetapi kalau kita lihat di sini perhitungannya itu hasilnya belum tentu akurat. Karena apa? Karena di sini masih ada celah gitu. Jadi di sini kalau kita lihat kan ada celah nih yang ini nih celah kan. Nah, jadi di sini masih ada nih yang namanya celah. Jadi keakuratannya tuh belum tentu akurat kalau kita menggunakan panjang garis lurus gitu. Jadi karena ada celah-celah ini, jadi dia belum tentu akurat. Terus kalau kita pendekkan gimana si garis lurusnya ini kan misalkan panjang garis lurusnya ini kan dari ujung
yang ini kan ya, sampai ujung sini gitu kan. Kemudian dengan panjang yang sama, ini kita hitung ada 4 garis lurus. Kalau garisnya kita pendek-pendekkan gimana kira-kira gitu kan. Kalau dipendekin lagi sampai dia garisnya itu kecil, kira-kira, berarti keakuratannya bagaimana gitu kan. Jadi kalau misalkan kita semakin pendekkan atau perkecil lagi garis lurusnya, maka garis lurusnya ini kan hampir menutupi kurva. Artinya celah yang ada ini semakin kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, misalkan nih, kalau kita perkecil gitu kan, maka nanti bentuknya kan tadinya, misalkan ada 4 nih, kalau kita perkecil misalkan segini, nah misalkan segini, segini gitu kan garisnya tuh. Nah, maaf bukan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita perkecil, maka perpendek, maka nanti dia celahnya ini akan semakin kecil kan, akan semakin kecil gitu sampai dia itu nanti, keakuratannya tuh lebih mendekati, pengukuran yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau misalkan kita perkecil, perpendek, nanti itu hasilnya akan mendekati akurat walaupun belum tentu juga itu akurat gitu. Jadi misalkan ini garisnya, garis lurusnya ini diperpendek atau, diperkecil gitu ya. Ini maka, nilainya itu hampir mendekati lah, bisa dikatakan mendekati akurat gitu. Jadi ini garis lurusnya ini akan atau hampirlah, hampir, menutupi kurva. Atau di sini celahnya ini, semakin kecil gitu. Jadi celahnya tuh nah, jadi di sini garis lurusnya ini semakin kecil hasilnya akan mendekati akurat. Jadi ini jadi kalau semakin perkecil lagi, dia akan mendekati akurat. Tapi apakah hasilnya sama? Tidak, karena ini kan hanya bentuk pendekatan saja, jadi hanya mendekati gitu. Jadi kalau semakin kecil atau semakin pendek garis lurus tersebut, maka itu jadinya semakin dekat dengan nilai yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau misalkan, kita tuliskan di sini untuk semakin kecil atau pendek garis lurus tersebut, ini akan menyebabkan kalau kita lihat di sini, misalkan di sini N-nya adalah banyaknya jumlah garis lurus ya. Jadi kalau untuk menghitung panjang kurva yang akurat, itu kita harus menggunakan sangat banyak garis lurus dengan jumlah N-nya nih banyak sekali atau menuju tak hingga. Jadi jumlah garis lurusnya itu semakin banyak, semakin kecil, semakin pendek, maka itu akan semakin mendekati dengan nilai pendekatan yang lebih akurat gitu ya. Nah, ya. Udah tahu belum mau bikin apa? Dibikin di sekolah, Teva lagi ngajar. Apa? Lagi ngajar. Oke, maaf ya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung panjang kurva yang akurat, itu kita harus menggunakan sangat banyak sekali garis lurus dengan jumlahnya itu kalau bisa kita katakan sangat banyak atau
bisa dikatakan menuju tak hingga. Jadi inilah yang disebut dengan pendekatan untuk limit gitu. Jadi limit itu untuk menghitung bentuk dari pendekatan. Jadi nilainya itu hampir akurat tapi tidak tepat di kata-kata akurat gitu. Jadi hanya bentuk pendekatannya saja tetapi yang paling mendekati gitu. Jadi semakin kecil atau semakin pendek, semakin banyak garisnya, maka itu hasilnya akan semakin akurat. Jadi untuk menghitungnya di sini untuk menghitung panjang kurva yang akurat, ini kan memang kalau misalkan kita mencari keakuratan yang tepat kan memang agak susah kalau bentuknya melengkung gitu kan. Ini maka kita harus menggunakan sangat banyak garis lurus. Jadi semakin banyak semakin dekat gitu. Ini dengan jumlah n-nya ini adalah jumlah garis lurusnya. Yang ini yang sangat banyak atau kita sebut dengan menuju tak hingga gitu. Jadi inilah konsep dari limit. Jadi n mendekati atau menuju tak hingga. Lainnya seperti ini saja. Jadi dengan n yang sangat banyak sekali, maka kita akan mendapatkan akurasi yang paling tepat untuk menghitung panjang kurva tersebut. Jadi semakin kecil, semakin pendek itu semakin akurat. Jadi untuk perhitungan atau pendekatan dari limit itu seperti itu. Jadi di sini kalau limit itu bisa kita katakan seperti dia ini terus mendekati, tapi tidak pernah menyentuh angka atau nilai tersebut gitu. Jadi dia tuh yang paling dekat, yang paling akurasinya yang paling dekat itu yang dikatakan dengan limit. Nah, kalau kita mendefinisikannya secara matematis, untuk definisi secara matematis ya. Nah, ini kalau misalkan kita diberikan suatu fungsi f(x), fungsinya adalah x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Ini kan berarti penyebut itu tidak boleh 0 ya. Berarti x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Karena kan penyebut itu tidak boleh 0, karena kalau penyebutnya 0 maka tidak terdefinisi. Maka karena penyebutnya tidak boleh 0, ini kan penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya x min 1, maka x-nya ini kan tidak boleh 1. Karena kalau kita ganti x-nya dengan 1, diganti, jadi ini kan 1 min 1, hasilnya 0. Nah, ini tidak boleh, gitu. Ini nggak boleh. Jadi di sini syaratnya itu adalah penyebutnya tidak boleh 0 atau x-nya tidak boleh 1 gitu. Nah, kalau di sini kita mencari apakah dia terdefinisi. Nah, misalkan ini ya. Apakah fungsi f ini terdefinisi pada x sama dengan 1? Nah, tadi kan kita sudah menghitung kalau x-nya 1, ini tidak terdefinisi kan? Jadi kalau fx-nya tidak terdefinisi kan tadi kita sebutkannya, karena dia nantinya penyebutnya 0. Tidak terdefinisi pada x sama dengan 1, karena kalau kita substitusikan x sama dengan 1 ke fungsi, berarti kan seperti ini.
1 kuadrat dikurangi 1 dibagi 1 kurangi 1. Ini kan 0/0. Nah, ini akan didapat nilainya 0/0. Atau disebutnya kalau di dalam fungsi limit, ini adalah bentuk tak tentu. Gitu. Nah, kalau misalkan kita pilih X-nya itu mendekati 1. Kalau misalkan X-nya mendekati 1, apakah Fx-nya ini mendekati satu nilai tertentu juga atau tidak? Nah, kalau hanya pendekatannya, di sini kita coba bagaimana jika X-nya ini mendekati 1 ya. Nah, ini kita coba. Berarti kita akan mensubstitusikan, gitu kan. Berarti di sini kita bisa buat kolom pembantunya dulu. Oke, di sini nilai X-nya, ini fungsinya. Nah, misalkan di sini kita mulainya dari, karena ini adalah pendekatan, berarti kan yang paling mendekati 1. Jadi kalau kita gambarkan di Kartesius atau di diagram kan 1 ini di sini. Berarti di sini kan ada angka 2, di sini ada angka 0 gitu kan. Yang mendekati kan antara 0 dan 2 gitu kan. Nah, di antara 0 sampai 1 ini kan ada angka yang biasanya memang tidak dituliskan gitu, tapi dia ini ada angka yang jumlahnya sangat banyak. Nah, angkanya ini bisa dimulai dari 0,9, 0,99, 0,99999 gitu. Jadi yang paling mendekati bisa dari situ atau dari 0,1, 0,2, 0,3 gitu kan. Nah, kalau kita perjelas lagi, ini kan misalkan 0,1, 0,2 gini kan ya. Terus sampai 0,9. Kemudian ada 1. Nah, dari jarak 0,9 ke 1 ini juga banyak angka. Kalau kita jabarkan lagi dari 0,9 gitu. Dari 0,9 berarti ini juga sama, ada lagi angkanya gitu kan. 0,9, 0,91, 92 gitu kan. Sampai 0,99999 gitu kan. Ini juga ada lagi angkanya. Jadi kalau misalkan kita jabarkan angkanya akan sangat banyak. Misalkan yang paling dekat di sini berarti 0,9999 kan seperti itu ya. Jadi ini yang paling dekat ke 1. Nah, antara 1 ke 2 juga sama gitu. Jadi dari 1,1. Nah, di antara 1 dengan 1,1 itu juga ada angka. Jadi ada 1,00000000001 gitu. Jadi itu kan sebetulnya banyak angka yang memang biasanya tidak dituliskan gitu kalau di diagram Kartesius, tapi angkanya ada gitu. Nah, sekarang kita mulai untuk pendekatan satunya nih. Misalkan kita mulai dulu dari untuk yang 0 ke 1 dulu ya. Misalkan nih kita mulai dari 0,9. 0,9 kemudian misalkan 0,99 kemudian 0,999 misalkan ya seperti ini. Kemudian 0,9999 dan seterusnya gitu. Kemudian di sini berarti dia ini pendekatannya kan ke 1 nih. Ini. Nah, ini Ibu pindahkan dulu. Oke. Nah, berarti untuk selanjutnya ini kita ke 1 dan 2 gitu, antara 1 dan 2. Berarti kan di sini ada 1,0001 misalkan. Kemudian 1,001, ada juga 1,01, 1,1. Nah, ini pendekatannya ke sini gitu. Jadi
Ini yang mendekati satunya nih dari arah kiri dan arah kanan gitu. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan nih nilai X-nya ke fungsi fx-nya. Jadi kalau misalkan untuk fungsi yang pertama, ini kan dia 0,9 ya, berarti kita ganti X-nya dengan 0,9 gitu. Berarti 0,9 kuadrat dikurangi 1 dibagi 0,9 dikurangi 1 gitu. Nah, ini Ibu sudah hitung, ini dapat nilainya seperti ini. Nah, coba kalian coba hitung lagi ya. Ini 2,0001 ini 2,01, 2,1. Nah, kalau kita perhatikan, ini jawabannya ini mendekati angka 2. Tapi dia nggak nyentuh 2 kan, hanya mendekati saja hampir ke angka 2 gitu. Jadi dia ini pendekatannya mendekati angka 2 gitu. Jadi di sini bilangan X mendekati 1 itu maka fx-nya dekat ke angka 2. Jadi kalau kita bahasakan ini bilangan X mendekati 1, maka fx-nya ini dekat ke angka 2 atau mendekati 2. Atau bahasa matematisnya kita bisa tuliskan bentuk limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat min 1 dibagi X min 1 hasilnya 2. Gitu. Jadi ini tuh kalau sama dengan 2 dalam fungsi limit atau limit fungsi, ini artinya bukan 2 yang sesungguhnya, tapi hanya hampir menyentuh 2 atau dekat dengan 2 tapi bukan 2 gitu. Tidak menyentuh 2, hanya pendekatan atau yang paling mendekati untuk ke angka 2 gitu. Jadi secara matematis kalau kita jabarkan ini seperti ini penjelasannya gitu. Jadi limit fungsi ini seperti bentuk dari pendekatannya gitu. Jadi makanya kita sebutkan limit X mendekati 1 atau menuju 1 gitu. Tapi dia sebetulnya hanya bentuk pendekatannya saja untuk akurasi yang paling dekat dengan nilai yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau ini kan kita coba dengan cara coba-coba seperti ini. Nah, kalau untuk menghitung secara aljabar, untuk perhitungan secara aljabar, ini berarti untuk perhitungannya limit X menuju 1 atau mendekati 1 dari fungsi X kuadrat min 1 dibagi X min 1, ini kalau misalkan kita mau hitung, berarti kita harus memfaktorkan dulu nih fungsi pembilangnya. Ada X kuadrat min 1. Nah, ini difaktorkan terlebih dahulu. Untuk cara pemfaktorannya kan sudah Ibu jelaskan di mungkin kayaknya di video ya. Di video pertidaksamaan itu kan kita mereview sedikit tentang persamaan juga atau bagaimana cara memfaktorkan fungsi kuadrat gitu. Jadi ini difaktorkan dulu untuk X kuadrat min 1-nya. Ini untuk faktorisasinya kan X min 1, X plus 1. Dibagi, untuk penyebutnya kita tulis lagi X min 1. Nah, kalau misalkan kita menjabarkan, limitnya ini masih harus tetap kita tulis. Jadi limit fungsinya harus tetap kita tulis. Stop menuliskan tulisan limit itu ketika kita mulai substitusi nilai X-nya. Itu baru kita berhenti nulis limit gitu. Karena kita ini belum masuk ke substitusi, maka limitnya kita tuliskan lagi. Limit X mendekati 1. Nah, sekarang kita operasikan dulu nih yang
bisa kita operasikan. Nah, di sini kan ada yang bisa saling menghabiskan gitu. Yang bisa saling menghabiskan yang ini. Nah, ini kan satu kesatuan nih X-1-nya karena dia ini bentuknya perkalian ya, yang pembilang yang atas, berarti X-1 ini satu kesatuan, X plus 1 satu kesatuan, ini kan bentuknya perkalian ya. Nah, si X-1 ini saling menghabiskan dengan bagian penyebutnya. Maka di sini sisanya tinggal X plus 1. Nah, sekarang tinggal substitusi. Jadi karena X plus 1 ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah paling sederhana yang bisa kita dapatkan, maka sekarang kita tinggal substitusi. Gitu. Jadi kita substitusi nilai X 1 ke fungsinya, yaitu X plus 1. Jadi kita ganti X-nya dengan 1. Jadi tulisan limitnya stop di sini, sekarang kita ganti X-nya dengan 1. Jadi ini 1 plus 1, hasilnya 2. Jadi untuk limit fungsi X mendekati 1 pada fungsi X kuadrat min 1 dibagi X min 1, ini hasilnya adalah 2. Gitu. Jadi kalau kita jabarkan untuk definisinya artinya mendekati 2, tapi kalau secara aljabar kita bisa menuliskan saja dengan 2. Karena kita dari awal sudah menuliskan bentuk limit, artinya ya nilai sesungguhnya ini yang didapat sebetulnya hanya mendekati 2 saja gitu, tapi tidak menyentuh angka 2 gitu. Jadi kalau misalkan untuk limit itu berarti hanya pendefinisian dari bentuk pendekatan atau yang mendekati gitu ya. Nah, kalau kita mau menggambarkan grafiknya bagaimana? Untuk penggambaran grafiknya, misalkan untuk gambar grafik ini kan dia bentuknya X kuadrat dikurangi 1 dibagi X min 1 gitu kan. Nah, ini kan ada fungsi kuadrat nih, artinya dia ini kan kalau kita gambarkan kan bentuknya adalah bentuk parabola. X min 1 yang bawah ini kan bentuknya adalah kurva. Nah, tapi kita lihat di sini, pendekatannya yang kita dapatkan adalah mendekati untuk X plus 1 yang ini. Berarti karena dia hanya X plus 1, artinya ini adalah fungsi linier atau persamaan linier. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah gambar garis lurus gitu. Jadi kita bisa hanya menggambarkan untuk garis lurusnya saja gitu. Jadi sama saja nih untuk X kuadrat min 1 dibagi X min 1 itu pendekatannya berarti gambarannya untuk fungsi persamaan linier atau garis lurus. Jadi hanya garis lurus saja nih yang kita dapatkan gitu. Tapi karena dia punya syarat, syaratnya ini kan penyebut tidak boleh 0, itu kan berarti X-nya ini nggak boleh 1. Berarti ketika di titik 1 itu kan karena dia X-nya 1, hasilnya 2, maka dia kan 1,2 ya. Maka di titik itu 0, ada lubang kosong gitu. Jadi artinya satunya itu tidak termasuk ke dalam fungsinya. Nah, kalau digambarkan, disketsakan, kan di sini sketsa grafiknya ya. Jadi di sini untuk Ibu coba gambarkan dulu grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 ini akan menyerupai fungsi atau persamaan linear x plus 1. Jadi yang kita dapatkan di sini x plus 1 gitu. Jadi di sini coba kita gambarkan. Kalau digambarkan, nah ini kalau kita gambarkan ya. Jadi ini misalkan kalau kita coba di sini untuk X, fungsinya di sini X plus 1 ya. Kalau X-nya, misalkan X-nya
0 berarti Y-nya 1 gitu kan. Kalau X-nya min 1, kemudian min 1 berarti Y-nya atau nilai fungsinya yaitu 0 ya, karena min 1 ditambah 1, 0. Kemudian kalau X-nya 0, kita substitusikan atau kita ganti X-nya 0 ke fungsi ini, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, dapat 2, gitu kan. Jadi ini kan X-nya, ini fx atau Y. Atau ini sama dengan Y. Jadi ini kalau kita gambarkan misalkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buat titik-titiknya. Min 1,0, X-nya min 1, Y-nya 0, berarti di sini. Kemudian 0,1, 1,2. X-nya 1, yang ini Y-nya 2. Nah, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, di sini ingat tadi syaratnya kan tidak boleh 0 ya. Nah, di sini yang artinya syaratnya nggak boleh 0 ini, si X yang, nah ini kan dia nggak boleh 0 nih X-nya. Nggak boleh 1 maksudnya karena akan menghasilkan 0 ya. X-nya tidak boleh 1. Jadi di sini ketika 1,2 ini kan nggak boleh nih yang ini. Jadi X itu kan tidak boleh 1. Jadi hanya mendekati. Makanya di sini bulatnya ini bulat kosong. Jadi kalau kita gambarkan, nah gini. Artinya satunya tuh tidak termasuk gitu. Jadi dia terputus di X1 kemudian dilanjutkan lagi. Gitu. Ini 1,2. Jadi ini dia tidak termasuk karena nanti fungsinya akan tidak terdefinisi. Ini artinya fungsi fx-nya ini tidak terdefinisi pada X sama dengan 1. Jadi nggak boleh, makanya dia nolnya kosong gitu. Artinya dia tidak termasuk si X1-nya gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan gambarnya bentuknya menyerupai persamaan linier gitu, persamaan garis lurus. Tapi dia punya ciri tersendiri atau punya syarat nggak boleh 1, makanya dia bentuknya 0 seperti ini gitu. Oh, kosong. Jadi bulat kosong gitu. Jadi kalau kita mencari nilai F1 atau X-nya 1 itu kan tidak ada, tapi kita bisa mencari nilai yang mendekatinya gitu. Jadi di sini nilai fungsi f di X sama dengan 1 itu tidak terdefinisi, tapi kita bisa mendefinisikan limitnya atau pendekatannya atau estimasi yang paling mendekati, yaitu nilai fungsi fx ketika X mendekati 1 adalah 2. Gitu ya. Jadi di sini kalau fungsi f pada fungsi f di X sama dengan 1 itu kan tidak terdefinisi ya. Maka kan gini, F1 ini kan hasilnya tadi 0/0 ya. Ini kan tidak terdefinisi. Tapi kita bisa mendefinisikan limitnya gitu. Jadi di sini tapi kita bisa mendefinisikan limitnya, yaitu fungsi fx ketika X mendekati 1 adalah 2 gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang
kita coba untuk bagaimana sih kita mencari limit fungsi. Jadi, untuk mencari limit fungsi itu ada beberapa cara. Ada cara substitusi langsung, kalau misalkan nilainya bisa kita dapatkan bentuk bilangan real, berarti kita bisa menggunakan cara substitusi langsung. Tapi kalau kita dengan substitusi langsung, kita mendapatkannya bentuk tertentu, atau misalkan bentuk 0/0, berarti kan kita tidak bisa menggunakan cara substitusi langsung. Jadi kita bisa menggunakan cara lain, yaitu misalkan untuk faktorisasi atau merasionalkan bentuk akar, untuk bentuk-bentuk dari fungsinya itu tergantung dari penyelesaiannya, itu tergantung dari fungsi yang kita nanti akan kerjakan gitu. Jadi di sini untuk cara mencarinya, ini sebetulnya masih yang SMA ya, mungkin nanti dicoba diingat-ingat lagi. Yang pertama ini adalah substitusi langsung, artinya kita langsung bisa menggantikan fungsinya dengan angka tertentu gitu. Jadi kalau misalkan nih ada suatu limit fungsi X mendekati 2 pada fungsi 2X min 3. Nah, ini kita bisa mensubstitusikan langsung atau menggantikan langsung nilai X pada fungsi ini dengan 2. Gitu, ini langsung bisa disubstitusi atau bisa kita ganti. Gitu. Jadi, ini kalau mau langsung substitusi berarti tulisan limitnya nggak usah ditulis ya. Ini kita ganti, nah seperti ini, X-nya kita ganti dengan 2, kemudian ini dihasilkan nilai 4 dikurangi 3, yaitu 1. Nah ini berarti kita bisa substitusi langsung, karena hasilnya adalah bilangan real. Gitu. Jadi ada angkanya nih yang kita dapat, itu berarti bisa pakai substitusi langsung. Nah, kalau misalkan kita dihadapkan pada soal misalkan limit fungsi X mendekati 1 untuk fungsi X min 1 dibagi X plus 2. Gitu kan. Nah, kalau kita coba dulu deh kita substitusi langsung. Berarti nilai X-nya kita ganti dengan 1. Gitu kan. Berarti ini 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah 3. Nah, ini untuk contoh yang kedua kira-kira ada nilainya atau enggak? Ada, Bu. Berapa? 0. Ya, karena kan ini kan 0 per ini 2 ya. 0 per 3. Ini kan hasilnya 0. Jadi dia masih bisa nih kita substitusi langsung. Nah, kalau misalkan yang tidak bisa, nah misalkan seperti ini. Ini X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X plus 2. Tuh kan. Kalau kita substitusi langsung kan kita coba-coba kan, dimasukkan nih atau diganti X-nya dengan 2. Ini 2 oh bukan 2, maaf. Ini harusnya min 2. Ini. Jadi ini min 2 ditambah 2, gitu kan. Jadi kan kalau misalkan kita hitung ini berarti 4 dikurangi 10 ditambah 6 dibagi 0 gitu kan. Ini hasilnya 0 per 0 atau ini adalah bentuk tak tentu. Nah, karena hasilnya adalah 0 per 0 atau bentuk tak tentu atau penyebutnya 0 lah gitu kan. Itu kan berarti kita tidak bisa pakai substitusi langsung gitu. Jadi kita bisa pakai cara yang lain. Berarti ini nggak boleh nih. Jadi tidak bisa pakai substitusi langsung, berarti kita bisa cara lain. Misalkan nih caranya bisa dengan faktorisasi gitu. Jadi
kita coba untuk faktorisasi atau kita faktorkan ya. Nah, ini limit X mendekati min 2, fungsi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X plus 2. Nah, sekarang kita faktorkan dulu bagian pembilang. Kira-kira berapa ini faktornya? X plus 2, X plus 3. Iya, ini X plus 2, X plus 3. Penyebutnya X plus 2. Nah, ini kan ada yang saling menghabiskan ya, yaitu untuk X plus 2. Gitu. Jadi di sini berarti tulis lagi karena masih belum untuk substitusi, maka ini kan hasilnya menyisakan X plus 3 gitu kan. X plus 3 dibagi 1 kan X plus 3. Berarti sekarang kita tinggal mengganti X-nya dengan min 2 gitu. X di sini diganti dengan min 2 gitu. Ini diganti ya. Jadi min 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 1. Jadi untuk cara lainnya seperti ini. Jadi kalian bisa dengan cara faktorisasi gitu. Kemudian untuk cara lainnya bisa juga dengan merasionalkan bentuk akar, itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan nanti ketemunya dengan bentuk akar, berarti kalian harus merasionalkan dulu tuh bentuk akarnya seperti apa gitu. Misalkan yang ketiga ini merasionalkan bentuk akar ya. Jadi kalau misalkan nih kalian ketemu dengan persoalan limit fungsi, misalkan X mendekati 9, untuk fungsinya misalkan akar X min 3 dibagi X min 9. Kan kalau kalian substitusi langsung, bagian bawahnya udah kelihatan nih, 9 dikurangi 9 kan 0, berarti nggak boleh kan? Berarti karena dia nggak boleh substitusi langsung, berarti cara lain. Karena dia ini bentuknya akar, coba dengan merasionalkan bentuk akar. Kita tulis dulu untuk limitnya. Ini kan X min 3 dikurangi, akar min 3 dikurangi 3 dibagi X min 9. Sekarang kita mau merasionalkan bentuk akar, berarti yang bentuk akarnya ini kita kalikan dua-duanya dengan akar 3 ditambah 3 dibagi akar 3 akar X, maaf. Ini akar X. Oke, akar X seperti ini. Jadi kalau bentuknya akar, kalau disubstitusi langsung tidak bisa, berarti kalian coba dengan merasionalkan bentuk akar. Jadi yang ada punya bentuk akarnya itu nanti yang kita gunakan sebagai bentuk perasionalisasiannya gitu. Nah, sekarang kita tinggal hitung atau operasikan fungsinya. Jadi akar X dikurangi 3 dikali akar X ditambah 3. Berapa ini hasilnya? X min 9. Ya, ini X min 9. Kemudian yang bawahnya kita tulis lagi ya. Min 9 akar X plus 3. Jadi ini yang saling menghabiskan, ini kita bisa coret dulu. Kemudian berarti ini kan sisanya berarti 1 per akar X plus 3. Gitu kan. Berarti sekarang kita tinggal substitusi nilai X-nya 9 ke fungsi yang ini. Ini kita ganti dengan 9. Berarti 1 per akar 9 ditambah 3. Ini jadi 1 per 3 ditambah 3, jadi ini 1 per 6. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu.
Oke, Ibu menjelaskannya kecepatan nggak? Enggak kok, Bu. Oke. Oke, untuk pengantar limitnya ini dulu, nanti mungkin karena tadi Ibu terlambat 30 menit ya, nanti coba Ibu ganti dengan video untuk menutupinya. Oke, kalau ada yang ditanyakan dulu apa enggak? Kalau dari Risma pribadi cukup, Bu. Oke, kalau cukup berarti pertemuannya bisa kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti ini materinya Ibu share, nanti bentuknya PDF ya. Nanti nanti videonya menyusul. Oke, ya udah kalau gitu. Baik, kalau gitu kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuannya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf kalau Ibu ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.